Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kumairon, NIM 21114111 dari kelas PBS 3D. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan. A. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi di Taif dari golongan Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Utsman lahir dari keluarga saudagar yang kaya raya. Harta yang berlimpah tak membuatnya kufur, justru semakin dermawan. Rasulullah menilai sosok Utsman sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Utsman mendapat gelar Zun Nurain karena menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, berurutan setelah salah satunya meninggal. Utsman menjadi seorang muslim saat bermigrasi ke Abyssinia dan Madinah. Beliau tergolong kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang pertama yang masuk Islam. Utsman menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun, yakni dari 644 sampai 656 Masehi. Beliau dibayat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Pemerintahannya berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama, ekspansi terus dilakukan. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya mampu menaik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya, pengadilan digelar di masjid. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. B. Prestasi Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal dialeknya. Beliau membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit, anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran atau mushaf oleh panitia mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan 3 lainnya dikirim ke Suriah, Basra, dan Kufah. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid Nabawi telah mulai
dibangun untuk memperluasnya sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Utsman bin Affan. Kemudian dibentuklah Angkatan Laut dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Islam. 4. Perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan diantaranya: A. Perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. B. Perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabia al-Bahli. C. Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah. D. Penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin Walid bin Uqbah. C. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. 1. Sejarah perekonomian. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi kewilayahan Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transokania, dan Tabristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Suatu kesuksesan besar bagi kekhalifahan Utsman bin Affan adalah selesainya proyek kodifikasi ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menjadi cikal bakal mushaf Al-Quran seperti yang kita lihat saat ini. 2. Tradisi perekonomian Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Dalam hal ini, beliau meringankan beban pemerintahan dalam hal serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Sikap itu membuat kesalahpahaman terhadap bendahara Baitul Mal, yaitu Abdullah bin Arkam. 3. Praktek perekonomian. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman adalah mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti A. Pembuatan saluran air. B. Pembangunan jalan-jalan. C. Pembentukan organisasi kepolisian yang permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. D. Membangun armada laut supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.